Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi tentang pemerintahan Republik Batak. Republik Batak itu sendiri adalah suatu sistem pemerintahan milik Prancis yang ada di negeri Belanda. Kemudian pada akhirnya masuk ke Nusantara dengan gubernur jenderal pertamanya adalah Herman Willem Daendels, dilanjutkan oleh Jan Willem Jansen. Nanti setelah kalian mempelajari, mengikuti pembahasan materi ini, diharapkan mampu yang pertama, menganalisis kebijakan yang dilakukan masa pemerintahan Herman Willem Daendels dan bidang ekonomi politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Yang kedua, menganalisis dampak kebijakan yang dilakukan oleh Herman Willem Daendels dalam kehidupan bangsa Indonesia pada saat ini, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Ini materi yang akan kita bahas menyangkut masalah latar belakang, kemudian pemerintahan Herman Willem Daendels dan pemerintahan Jan Willem Jansen. Materi pertama yaitu tentang latar belakang terbentuknya pemerintahan Republik Batak. Seperti kita ketahui bahwa di tahun 1795 di negeri Belanda terjadi perubahan politik terutama di parlemen. Kenapa ini terjadi? Ini berawal ketika munculnya kaum patriot. Siapa kaum patriot ini? Kaum patriot adalah kelompok baru yang muncul di Belanda yang mereka ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis. Ya, jadi ketika Prancis melakukan revolusi dalam bidang pemerintahan dengan semboyannya liberty, equality, dan fraternity, itu sangat berpengaruh terhadap banyak negara di dunia, termasuk salah satunya bagi Belanda. Kaum patriot ini adalah kaum anti raja dan mereka menghendaki perlu adanya negara kesatuan. Dikala parlemen di Belanda itu sedang tidak stabil secara politik, pada saat itu Prancis masuk menyerbu negeri Belanda. Dalam kondisi demikian, Raja Willem V atau Raja Pan Orange ini kemudian melarikan diri ke Inggris dan menetap di kota Kew. Nah, sementara di Belanda sendiri setelah dikuasai oleh Prancis, maka Prancis membentuk suatu pemerintahan yang disebut dengan Republik Batak. Nah, Republik Batak ini di bawah kekuasaan Prancis dengan pemimpinnya adalah Napoleon Bonaparte. Kemudian yang menjalankannya adalah di bawah pimpinan Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Nah, kemudian ketika Raja Willem V, Raja Pan Orange ini berada di Inggris, ternyata Raja Willem V ini tidak berhenti begitu saja. Jadi dia melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat Belanda di Nusantara, termasuk pejabat VOC. Jadi dari kota Kew inilah dia mengirim surat-surat yang berupa perintah kepada pejabat-pejabat Belanda yang ada di negara di Nusantara. Nah, surat-surat perintah dari Raja Willem V ke Nusantara ini disebut dengan surat-surat Kew. Nah, salah satu isinya adalah tentang bahwa Raja Willem meminta agar Pulau Jawa tidak diserahkan kepada Prancis, tetapi harus diberikan kepada Inggris. Nah, lama-kelamaan hubungan ini ternyata tercium oleh pemerintah Prancis. Maka dari itu untuk mencegah terjadinya masuknya pasukan Inggris ke Nusantara, maka Louis Napoleon mengirim Herman Willem Daendels sebagai utusan dari pemerintah Republik Batak. Jadi sejak saat itu
Indonesia dikuasai di bawah pemerintahan Republik Batak dengan gubernur jenderal yang pertamanya adalah Herman Willem Daendels. Jadi Herman Willem Daendels ini memerintah sejak 1808 sampai 1811. Nah, Daendels sendiri merupakan salah seorang politikus dari negeri Belanda dari kelompok kaum patriot. Nah, Herman Willem Daendels juga ini sebagai seorang yang luar biasa yang mengisi jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36 atas kuasa dari Louis Napoleon. Nah, selama memerintah di Nusantara di Indonesia, Daendels diberi julukan Jenderal Guntur dan Mas Galak, Mars Clark. Sebab Daendels ini memiliki sifat gila kuasa, gila hormat, sangat keras kemauannya dalam menjalankan kekuasaannya, gitu ya. Nah, Daendels juga terkenal sebagai jenderal bertangan besi, sebab Daendels terkenal sangat kejam dalam melakukan perintah-perintahnya selama masa kekuasaannya. Nah, tugas dari seorang Daendels ini ketika diutus ke Nusantara, ke Indonesia ini adalah yang pertama untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Yang kedua, memperkuat pertahanan, memperbaiki administrasi pemerintahan, dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Kenapa Pulau Jawa? Karena pada saat itu Jawa merupakan satu-satunya daerah koloni Belanda Prancis yang masih bertahan dan belum jatuh ke tangan Inggris. Gitu ya. Sebelumnya kan Prancis sangat menyadari bahwa Inggris telah memblokade Batavia dan menghancurkan beberapa galangan kapal Belanda di Flow on Roos sampai tidak bisa digunakan lagi, gitu ya. Sehingga Prancis begitu waspada. Nah, kemudian untuk menjalankan tugasnya, Daendels itu melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama, membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 23 karesidenan. Ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai di bawah pemerintah kolonial. Keempat, membagi wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur. Kemudian keenam, mengisi tentara Belanda dengan orang-orang pribumi. Ketujuh, membangun rumah sakit dan barak-barak militer. Dan kedelapan, membangun pabrik senjata dan sekolah militer. Nah, adapun langkah-langkah pembaharuan yang dilakukan oleh seorang Daendels dalam menjalankan tugasnya adalah ditekankan pada beberapa bidang. Yang pertama, bidang pertahanan keamanan. Yang kedua, bidang pemerintahan dan birokrasi. Yang ketiga, bidang peradilan. Dan keempat, bidang sosial ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. Di bidang pertahanan keamanan, yang dilakukan oleh Daendels adalah yang pertama, mendirikan benteng-benteng pertahanan baru. Seperti kita ketahui bahwa untuk pertahanan dari serangan musuh, benteng itu sangat diperlukan, sehingga Daendels juga melakukan hal yang sama. Kedua, mendirikan pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, meskipun ini disinyalir gagal, gitu ya. Ketiga, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi sehingga jumlahnya menjadi 18.000 orang yang semula berjumlah 4.000 orang. Keempat, membangun jalan raya Anyer Panarukan yang memiliki panjang sekitar 1.100 km. Dan pembangunan jalan ini memiliki kisah yang sangat luar biasa, terutama sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Nah, ini jalan raya dari Anyer Panarukan ini kita kenal dengan jalan raya pos atau Groot Postweg, ya, jalan yang panjangnya sekitar 1.100 km dengan lebar 7,5 terbentang dari Anyer sampai Panarukan. Kenapa Panarukan dipilih? Karena Panarukan ini dekat dengan lumbung gula di Besuki dan tanah-tanah partikelir yang menghasilkan produk-produk yang tropis yang tentu saja ini sangat laku di pasaran Eropa, gitu ya.
Yang kedua, pembaharuan yang dilakukan oleh seorang Daendels di bidang pertahanan dalam bidang pemerintahan dan birokrasi. Nah, dalam bidang pemerintahan dan birokrasi yang dilakukan adalah yang pertama, membatasi kekuasaan raja-raja di Nusantara secara ketat. Kedua, pembagian tanah Jawa menjadi 9 bagian prefektur. Kemudian ketiga, bupati yang berkedudukan sebagai penguasa tradisional diubah oleh Daendels menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Kemudian keempat, kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Selanjutnya, pembaharuan di bidang peradilan. Nah, dalam hal ini Daendels secara tegas berusaha untuk memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satunya adalah 1. Membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, 2 peradilan untuk orang timur asing, dan 3 peradilan untuk kaum pribumi. Selain membentuk 3 jenis peradilan, juga Daendels mengeluarkan peraturan untuk pemberantasan korupsi. Kemudian dalam bidang sosial ekonomi, Daendels melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, memaksa penguasa wilayah Surakarta dan Yogyakarta agar menyetujui berbagai perjanjian, di mana tentu saja inti perjanjian tersebut adalah penggabungan beberapa daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial. Kemudian kedua, meningkatkan perolehan keuntungan dengan cara pemungutan pajak. Kemudian ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku guna diperdagangkan secara internasional atau laku di pasaran internasional. Keempat, mewajibkan seluruh rakyat untuk menyerahkan hasil panen mereka ke pemerintahan kolonial. Dan kelima, perdagangan tanah kepada pihak swasta. Nah, begitulah bagaimana kebijakan-kebijakan Daendels. Dan pada akhirnya tindakan-tindakan Daendels yang sangat sifatnya memaksa dan kejam ini tidak hanya dibenci oleh orang Indonesia, tidak sedikit pula orang-orang Belanda yang tidak menyukai sepak terjang dari seorang Daendels. Oleh karena itu, mereka banyak sekali memberikan laporan-laporan tentang kinerja seorang Daendels. Sehingga pada akhirnya Daendels dipanggil ke negeri Belanda dan kemudian digantikan oleh seorang yang bernama Jan Willem Jansen. Jansen ini adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda ke-37, pengganti dari seorang Daendels. Dia memerintah dari tanggal 15 Mei sampai 18 September 1811. Ketika Jansen berkuasa, kondisi Nusantara yang ditinggalkan oleh Daendels sudah sangat kacau, sedangkan Inggris semakin mengancam, sehingga kekuasaan Republik Batak di Indonesia pada akhirnya harus berakhir di tangan Willem Jansen. Jadi saat itu Jansen mendapat serangan dari Inggris, dia tidak bisa bertahan, akhirnya dia melarikan diri ke Sumatera dan kemudian dapat ditangkap. Pada saat itulah dia dipaksa untuk menandatangani kesepakatan kapitulasi Tuntang yang ditandatangani 18 September 1811. Maka sejak ditandatanganinya kapitulasi Tuntang ini, maka berakhirlah kekuasaan Prancis, berakhirlah pemerintahan Republik Batak di Nusantara, kemudian berganti menjadi pemerintahan Inggris. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat, bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.